Teman-teman, balik lagi sama aku Ririn Anggara. Di cerita ini aku akan membawakan kasus dari Bandung. Sepasang suami istri dihabisi seseorang karena ingin menguasai rumahnya. Sebuah rumah mewah di Jalan Batu Indah, Bandung, Batu Nunggal terbilang mewah dan akan segera dijual oleh pemiliknya. Pemilik rumah tersebut bernama Haji Didi berusia 59 tahun dan istrinya Anita Anggraini berusia 51 tahun. Menurut cerita, rumah tersebut memang sudah ada yang menawar seorang lelaki bernama Raga, seorang pengusaha asal Bandung. Pria bernama Raga, calon pembeli tersebut, membawa 2 orang petugas bank mendatangi rumah Haji Didi di Batu Nunggal guna mengecek dan mengukur rumah Haji Didi. Bukan tanpa alasan Raga membawa 2 petugas bank. Menurut Raga kepada Haji Didi, dirinya akan membeli rumah tersebut dengan cara KPR, tentu saja harus dicek bank sebelumnya. Usai datang ke rumah Haji Didi, Raga dengan kedua petugas bank tersebut, langsung mengukur-ngukur hingga akhirnya mereka masuk ke lantai 2 diikuti Raga dan juga diikuti Pak Haji Didi. Namun saat Pak Haji Didi lengah, salah satu petugas bank tersebut langsung memukuli Haji Didi dan langsung menikam perut Haji Didi. Meski Haji Didi mencoba melawan, namun nampaknya saat itu dirinya langsung terkulat lemai dengan beberapa tusukan yang diberikan petugas bank tersebut. Sempat meminta tolong kepada Raga, namun nampaknya Raga tak berbuat sesuatu. Istri Haji Didi, Hajah Anita, mendengar ada suara berisik di lantai atas, kemudian dirinya langsung akan berlari ke lantai atas, namun dihalangi petugas bank yang satunya lagi. Bahkan langsung dibogem mentah dan ditusuk beberapa kali tusukan hingga meninggal di tangga. Raga yang melihat Haji Didi dengan istrinya sudah meninggal, langsung saja dirinya mengambil barang-barang berharga di kamar milik Haji Didi. Tak hanya itu, Raga pun langsung mengambil sertifikat rumah, tujuan utamanya karena dirinya memang ingin menguasai rumah tersebut. Sementara 2 petugas bank yang menusuk Haji Didi dan juga menusuk Hajah Anissa membungkus 2 jenazah tersebut dengan bed cover dan memasukkan 2 jasad tersebut ke mobil milik Haji Didi, Nissan Livina, yang terparkir di parkiran rumah Haji Didi. 2 petugas bank tersebut membawa jasad Haji Didi dan Hajah Anita ke Pandeglang dan membuangnya di sana. Bahkan alat pembunuhan berupa parit dan juga setruman pun dibuang di jalanan arah Pandeglang ke Jakarta. Tepatnya Jumat 11 April 2014 di pagi hari, ada seorang warga yang melintas dan menemukan 2 jasad manusia yang terbungkus bed cover dan segera saja langsung melapor polisi. Pihak kepolisian dari Pandeglang, Banten pun membawa 2 jenazah tersebut langsung ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara itu di Bandung, keluarga dari Haji Didi dan Hajah Anissa pun nampak merasa ada yang janggal. Ditelepon beberapa kali tak diangkat, bahkan Hajah Anita tak memberi kabar, tak seperti biasanya. Tak mau penasaran, kakak dari Hajah Anissa pun langsung datang ke rumah Batu Nunggal, namun dilihat rumah tersebut sepi dan tak ada mobil Hajah Didi. Akhirnya kakak dari Hajah Anissa pun kembali pulang ke rumah dan tetap masih menelpon mereka. Keesokan harinya masih tak ada kabar dari Haji Didi dan sang istri Anita. Kakak dari Hajah Anita pun kembali datang ke rumah Batu Nunggal, namun kali ini tak sendiri. Mereka ditemani anak sematawayang dari Didi dan Anita yang juga bingung orang tuanya tak bisa dihubungi. Setelah akhirnya mereka bisa masuk ke dalam rumah, di rumah tersebut ternyata sudah ada acak-acakan, ada darah, bahkan ada gelas beberapa untuk tamu. Dan juga yang akhirnya membuat mereka bingung, barang-barang berharga hilang. Ada emas, perhiasan, bahkan sertifikat rumah dan juga mobil Hajah Didi tak ada. Merasa ada kejanggalan dan tak mau menunggu waktu lama lagi, anak dari Haji Didi pun melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib, melaporkan kedua orang tuanya hilang dan melaporkan rumahnya seperti baru saja kerampokan. Saat pihak kepolisian dari Bandung sedang identifikasi dan melakukan penyelidikan, pihak dari kepolisian Pandeglang memberikan kabar ada 2 jenazah yang ditemukan, jenazah perempuan dan lelaki yang bisa saja disangkutkan dengan orang hilang di Bandung. Mendapat info tersebut, pihak kepolisian Bandung pun langsung menghubungi keluarga dari Haji Didi untuk identifikasi korban. Setelah melihat dan mendapatkan info, sontak saja keluarga langsung menemukan ciri-ciri. Kedua orang tersebut adalah Haji Didi dan Hajah Anissa dengan ciri-ciri yang disebutkan polisi Pandeglang, Banten. Karena otopsi pun sudah dilakukan di Rumah Sakit Pandeglang, 2 jenazah itu pun langsung saja dikembalikan ke Bandung untuk dimakamkan keluarganya.
keluarga Haji Didi dan Hajah Anita tak menyangka Haji Didi dan Hajah Anita meninggal dengan kondisi yang tragis. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada keluarga dari Haji Didi. Menurut keluarga Haji Didi, belakangan memang Haji Didi bertemu dengan salah satu orang bernama Raga, calon pembeli rumahnya. Pasangan Haji Didi dengan Hajah Anita memang sudah tinggal di rumah Batu Nunggal selama 10 tahun. Dikenal baik oleh para satpam dan juga tetangganya, Haji Didi dan Hajah Anita cukup ramah dan dekat dengan para tetangganya. Bahkan menurut para satpam, Haji Didi memang baik kepada mereka. Menurut para satpam, terakhir melihat Pak Haji Didi di hari Kamis saat Pak Haji Didi memberikan makanan untuk kucing. Namun saat malam harinya lampu rumah mati. Satpam itu mengira Haji Didi pergi bersama sang istri ke rumah anaknya atau jalan-jalan biasa. Begitu juga menurut Pak RT, merasa ada yang aneh. 2 bulan sebelum kejadian meninggalnya Pak Haji Didi, ada yang ke rumah Pak RT, 2 orang mengaku ingin membeli rumah Pak Didi. Bahkan pria tersebut membawa 2 KTP Haji Didi dan Hajah Anita. Meski hanya sedikit petunjuk yang didapat pihak kepolisian untuk mencari pelakunya, namun dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya para pelaku bisa diamankan. Ada 5 orang dalam komplotan pelaku tersebut yang membunuh Haji Didi dan Hajah Anita. Motif mereka akhirnya dibongkar saat polisi melakukan penyelidikan kepada para pelaku. Saat Haji Didi berniat menjual rumah mewahnya seharga 3,5 miliar. Bulan Agustus 2014, Haji Didi dikenalkan oleh sahabatnya kepada seseorang bernama Raga Kusuma yang ternyata seorang pengusaha. Raga sendiri masih muda, dirinya masih berusia 25 tahun dan berniat membeli rumah Haji Didi dengan cara KPR bank. Saat itu Raga sempat meminjam sertifikat rumah, namun akhirnya pengajuan itu ditolak dan Raga pun kecewa hingga akhirnya Raga pun mengembalikan sertifikat rumah tersebut. Di tanggal 27 Maret 2014, Raga pun bertemu dengan temannya Weda. Raga menagih hutang kepada Weda, namun saat itu Weda pun mengaku dirinya belum punya uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dari situlah Raga curhat kepada Weda. Dirinya ingin membeli rumah Didi, namun ditolak bank dan untuk beli cash dirinya pun tak punya uang. Weda yang juga tak punya uang akhirnya memberikan ide kepada Raga. Raga bisa memiliki rumah Haji Didi dengan menggadaikan sertifikatnya, namun di rumah itu harus dalam kondisi kosong. Raga yang ingin sekali rumah mewah tersebut akhirnya berpikir dan menginginkan jalan itu. Raga dan Weda akan berniat membunuh Didi dan mengambil sertifikat rumah hingga akhirnya bisa memiliki rumah tersebut. Raga dan Weda pun nampak tak bisa melakukannya berdua saja hingga akhirnya mereka pun mendapatkan rekomendasi. Ada seorang lelaki bernama Teguh, seorang debt collector. Mengajak Teguh untuk rencana ini, Teguh pun mau dengan janji bayaran 200 juta. Di tanggal 1 April 2014 mereka menyewa hotel di Jalan Cijagra dekat Batu Nunggal, Bandung untuk membahas rencana pembunuhan. Teguh sendiri akan berpura-pura sebagai pegawai bank untuk menganiaya Haji Didi. Namun nampaknya Teguh tak seberani itu untuk membunuh 2 orang sekaligus. Teguh akhirnya merekomendasikan lagi orang lain. Ada 2 orang asal Jakarta, seorang petugas parkir yang berani dibayar 50 juta untuk melakukan pekerjaan ini. Akhirnya setelah perjalanan panjang rencana mereka untuk mengeksekusi Haji Didi, Rabu 2 April para pelaku datang ke rumah Haji Didi mengaku sebagai staf bank dan akan mengukur rumah tersebut. 5 pelaku pembunuhan Haji Didi dan Hajah Anita akhirnya bisa diamankan meski di kota yang berbeda. Otak pembunuhan sendiri adalah Raga dan Weda dengan motif ingin menguasai rumah dan sertifikat rumah tersebut. Meski Raga dan Weda menyesal atas perbuatan mereka, namun nampaknya keluarga dari Haji Didi tak akan mau memaafkan mereka. Terima kasih teman-teman atas kasus kali ini, ditunggu kasus-kasus selanjutnya.